Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih sudah mengklik video ini. Kali ini kita akan belajar sistem keuangan internasional yang akan berfokus pada sistem standar emas. Sebelum kita masuk pada video, alangkah baiknya teman-teman mengklik like, comment, and subscribe pada video kali ini agar kita lebih semangat dalam membuat video edukasi tentang sistem ekonomi internasional. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Sistem standar emas merupakan sistem moneter internasional yang berlaku sebelum Perang Dunia. Sistem ini terkenal dengan stabilitas kurs valuta asingnya. Kurs dalam sistem ini stabil dan hanya berfluktuasi dalam batas yang sempit antara titik ekspor dan impor emas yang ditentukan oleh biaya transportasi emas. Selain itu, ketidakseimbangan neraca pembayaran, baik defisit maupun surplus, cenderung cepat kembali seimbang melalui mekanisme otomatis aliran emas harga. Meskipun demikian, sistem standar emas memiliki kelemahan, seperti stabilitas kurs valuta asing yang diiringi oleh ketidakstabilan tingkat harga. Ketika terjadi aliran emas masuk, tingkat harga dan kegiatan ekonomi cenderung naik. Sementara aliran emas keluar menyebabkan harga menurun dan tingkat pengangguran naik. Selain itu, mekanisme penyesuaian neraca pembayaran dalam praktik sering tidak berjalan mulus, terutama karena intervensi pemerintah yang tidak mematuhi aturan sistem standar emas. Lalu, pada periode antara Perang Dunia I dan II adalah masa paling penting dalam evolusi sistem keuangan internasional, dimulai dengan runtuhnya standar emas klasik karena Perang Dunia I. Periode ini menyaksikan berbagai upaya untuk memulihkan stabilitas ekonomi global yang kemudian terganggu oleh krisis ekonomi besar pada tahun 1929. Sistem standar emas klasik yang berlaku dari tahun 1870-an hingga 1914-an memberikan stabilitas nilai tukar, namun kurang fleksibel terhadap kebijakan moneter nasional. Setelah Perang Dunia I, konvertibilitas emas dihentikan, inflasi meningkat, utang perang besar menumpuk, dan Amerika Serikat menggantikan Inggris sebagai kekuatan ekonomi utama. Pada tahun 1925, upaya untuk mengembalikan standar emas dilakukan, namun sistem yang baru tetap tidak stabil, diikuti oleh krisis ekonomi global tahun 1929 yang menghancurkan stabilitas keuangan internasional. Negara-negara kemudian meninggalkan standar emas dan mengadopsi kebijakan-kebijakan baru seperti devaluasi kompetitif dan kontrol devisa untuk menghadapi krisis. Selanjutnya, pada tahun 1944, Konferensi Bretton Woods merancang sistem keuangan pasca perang dengan menetapkan nilai tukar tetap namun dapat disesuaikan, membentuk IMF dan Bank Dunia yang menjadi landasan sistem keuangan internasional era pasca Perang Dunia II. Selanjutnya, Konferensi Bretton Woods pada tahun 1944 menghasilkan sistem nilai tukar tetap yang didasarkan pada dolar AS sebagai mata uang cadangan utama yang dapat ditukar dengan emas. Sistem ini bertujuan mengurangi hambatan perdagangan internasional dan mencegah konflik ekonomi. Pembentukan IMF, Bank Dunia, dan GATT juga merupakan bagian dari upaya untuk mengelola ekonomi global. Namun, pada tahun 1971, akibat defisit AS dan penurunan kepercayaan internasional, sistem Bretton Woods runtuh dan dolar tidak lagi ditukar dengan emas. Setelah runtuhnya Bretton Woods, sistem nilai tukar mengambang diperkenalkan, di mana nilai tukar mata uang ditentukan oleh kekuatan pasar tanpa intervensi pemerintah. Ada dua jenis sistem nilai tukar mengambang. Yang pertama adalah bebas atau free float dan yang dikelola managed float. Sistem ini lebih fleksibel, memungkinkan nilai tukar menyesuaikan dengan perubahan ekonomi.
namun juga lebih tidak pasti karena fluktuasi yang bisa berdampak negatif pada stabilitas ekonomi, seperti yang terjadi selama krisis finansial Asia pada tahun 1997. Lalu, sistem nilai tukar uang mengambang bebas, free floating exchange rates, mulai diterapkan setelah runtuhnya sistem Bretton Woods pada awal tahun 1970-an. Dalam sistem ini, nilai tukar mata uang ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran di pasar valuta asing, tanpa intervensi pemerintah atau bank sentral. Keuntungan dari sistem nilai tukar mengambang bebas meliputi beberapa hal, seperti yang pertama, koreksi otomatis terhadap ketidakseimbangan neraca pembayaran tanpa perlu intervensi pemerintah. Yang kedua, cadangan valuta asing tetap utuh karena tidak digunakan untuk intervensi kurs. Yang ketiga, perlindungan relatif terhadap fluktuasi perekonomian global. Yang keempat, pemerintah memiliki kebebasan dalam menentukan kebijakan ekonomi domestik. Yang kelima dan terakhir, menghilangkan ketidakadilan dalam sistem Bretton Woods sehingga setiap negara memiliki peluang yang setara. Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan, antara lain, kebijakan fiskal dan moneter yang terlalu ekspansif dapat menyebabkan inflasi karena tidak ada batasan cadangan devisa. Yang kedua, destabilizing speculation yang meningkatkan ketidakpastian dalam perdagangan dan investasi. Yang ketiga, kebijakan ekonomi yang tidak terkoordinasi antar negara yang bisa merugikan negara lain. Yang keempat, otonomi yang lebih besar seringkali hanyalah ilusi karena depresiasi mata uang dapat memicu inflasi. Yang kelima dan terakhir, karena kelemahan seperti spekulasi perusahaan